Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat akal, hati, dan kesempatan untuk terus belajar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori berpikir, atau dalam istilah yang sederhana, bagaimana cara kita memahami proses berpikir yang benar dan bermakna. Materi ini merujuk pada dosen kami, yaitu Om Bagus. Nah, baik teman-teman, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu fikir. Pikir adalah kemampuan akal yang Allah anugerahkan khususnya kepada manusia. Dari aktivitas berpikir inilah muncul yang kita sebut dengan pikiran. Ketika pikiran-pikiran itu berkembang dan mendalam, maka lahirlah apa yang disebut dengan pemikiran. Jadi, pemikiran adalah hasil olahan dan proses berpikir yang mendalam dan berkesinambungan. Nah, pemikiran ini melahirkan 3 unsur dalam jiwa. Nah, dalam jiwa manusia ada 3 unsur penting, yaitu sifat, karakter, dan dorongan jiwa. Nah, ketiga hal ini mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jiwa yang terlatih akan mendorong seseorang untuk termotivasi dalam hidupnya. Dan jika hal ini terus dilakukan secara konsisten, akan tertanam dalam alam bawah sadar kita. Nah, berikutnya adalah 7 tingkatan berpikir yang menggambarkan perjalanan manusia dalam memurnikan cara berpikirnya agar semakin mendekati kebenaran dan kebijaksanaan. Nah, yang pertama itu ada takwa atau patuh. Nah, takwa patuh kepada Allah, Rasul, dan orang tua. Tahapan pertama dalam proses berpikir adalah takwa, yaitu sikap tunduk dan patuh. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada Rasulullah SAW, dan juga kepada orang tua. Mengapa ini penting? Karena dalam Islam, ketaatan adalah fondasi utama bagi seseorang untuk berpikir dengan jernih dan benar. Nah, ketika seseorang sudah memiliki sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadikan nilai-nilai ilahi sebagai dasar pengembangannya. Ketaatan kepada Rasul menjadikan kita mengikuti teladan berpikir dan bertindak yang sempurna. Sementara ketaatan kepada orang tua menunjukkan sikap hormat dan rendah hati. Nah, 2 sikap tersebut penting dalam proses belajar dan berpikir. Tanpa landasan takwa dan kepatuhan ini, proses berpikir bisa kehilangan arah karena tidak lagi berorientasi pada kebenaran dan kebijakan. Nah, yang kedua yaitu ada iqra. Nah, iqra yang artinya membaca dan belajar. Setelah memiliki sikap dasar berupa takwa, tahapan berikutnya adalah belajar. Membaca dalam konteks ini bukan sekedar membaca teks, tapi juga membaca keadaan, fenomena, dan memahami ilmu dari berbagai sumber yang benar, terutama Al-Quran, hadis, dan ilmu dari para ulama. Nah, yang ketiga yaitu mixing. Nah, mixing atau penghayatan. Di tahap ini, kita mulai mengolah dan informasi yang telah kita pelajari dengan penghayatan yang mendalam. Kita resapi, kita internalisasi hingga menjadi bagian dari diri kita. Nah, bukan hanya sekedar tahu atau memahami. Nah, yang keempat adalah fight atau pertarungan jiwa.
nih, kita diuji. Disinilah muncul pertarungan batin melawan hawa nafsu, emosi negatif, dan godaan untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Nah, proses berpikir yang baik harus mampu menundukkan dorongan negatif ini. Nah, yang kelima yaitu monitoring atau muhasabah. Nah, di sini kita mau evaluasi nih, apakah yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, monitoring adalah muhasabah untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Nah, yang keenam yaitu taubat dan istiqomah. Nah, 6 yang pertama itu adalah taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha, jika kita menyadari ada kesalahan, maka kita harus kembali ke awal dengan niat memperbaiki semuanya. Nah, yang 6 kedua adalah istiqomah. Jika proses kita sudah sesuai, maka kita lanjutkan dengan konsisten dan keteguhan hati. Nah, yang ketujuh adalah ulil albab. Nah, puncaknya adalah menjadi ulil albab, yaitu orang-orang yang mampu memikirkan ciptaan langit dan bumi, mengambil hikmah, menciptakan solusi, dan terus berinovasi berdasarkan landasan iman dan ilmu. Nah, demikianlah teman-teman, teori tentang berpikir yang bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Hanifah Nuzara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.